Baik, selamat siang teman-teman. Kami dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula ND akan mempresentasikan tugas kelompok kami, itu tugas Bahasa Indonesia tentang materi tentang tata ulasan atau tulisan ejaan dan sinonim dan materi berikutnya adalah sinonim dan akronim. Yang pertama itu pengertian ejaan. Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia tahun 2019 karya Yunus Abadin, ejaan merupakan aturan yang melambungkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Mengutip dari buku Asia Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2020 karya Widya Fitriyanti, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakaian bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Yang berikut kita masuk ke fungsi ejaan. Di sini ada beberapa fungsi ejaan menurut Siti Mutmainah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi tahun 2019. Ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa. Ejaan juga memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Yang ketiga itu landasan pembakuan kosakata serta istilah. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Dan ketiga itu penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain yang lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Yang keempat itu membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan akan membantu penulisan lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Dan berikut adalah penulisan ejaan. Dilansir dari situs Kementerian dan Kebudayaan, penulisan ejaan mencakup beberapa hal, yaitu penulisan huruf abjad. Yang pertama itu dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad itu terdiri atas huruf A sampai dengan huruf Z. Huruf ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak. Itu tergantung dari penggunanya. Yang kedua itu huruf vokal. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal itu terdiri huruf atas huruf A, I, U, E, dan O. Sama seperti huruf abjad. Huruf ini bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak. Itu semua tergantung dari penggunanya. Dan yang berikut adalah penulisan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal, yaitu huruf B, C, D, dan F, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, dan seterusnya sampai huruf Z. Dan berikutlah penulisan kapital atau tidaknya juga tergantung pada pemakaian. Ini huruf konsonan ini bisa ditulis dalam huruf kapital atau huruf biasa, itu tergantung dari penggunaannya. Oke, yang berikut penulisan huruf diftong. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf diftong merupakan dua vokal yang diucapkan bersamaan. Jadi ini contoh huruf diftong itu terdiri atas AI, AU, OI. Itu contoh kata istilahnya santai, pulau, survei, dan kalian. Penulisan yang berikut adalah penulisan gabungan huruf konsonan. Oke, dalam ejaan bahasa Indonesia, penulisan gabungan huruf konsonan berarti dua huruf konsonan dijadikan satu, seperti KH,
NY, SY, NG. Itu contohnya seperti iktisar, nyata, syarat, dan ngarai. Dan berikut teman-teman kita masuk ke penulisan pemangkalan kata. Dalam ejaan bahasa Indonesia, pemangkalan kata itu sering dilakukan jika pertama itu ada huruf vokal yang berurutan dan terletak di tengah kata itu. Pemangkalan dilakukan di antara kedua huruf vokal, misalnya contoh kata aula jika dipenggal menjadi au dan la, strep la. Dua itu huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal yang terletak di tengah kata. Pemangkalan dilakukan sebelum huruf konsonan, contohnya kata bapak dan mutakhir. Ada dua huruf konsonan yang berurutan yang terletak di tengah kata. Pemangkalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan. Contohnya mandi, itu pemangkalannya di man dan di dan makhluk. Dan ada tiga huruf konsonan atau lebih yang terletak di tengah huruf. Pemangkalan kata dilakukan di antara huruf konsonan pertama dan kedua. Contohnya instrumen, itu pemangkalannya di ins, trum, dan men. Yang berikut adalah pemakaian ejaan, yaitu pertama pemakaian ejaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital bisa dari huruf vokal ataupun huruf konsonan. Berikut beberapa contoh pemakaiannya. Pertama, huruf kapital dipakai di awal kalimat. Contohnya aku lapar, itu A itu pakai huruf kapital. Dan kedua itu huruf kapital dipakai di awal petikan langsung. Contohnya itu Jenny berkata, besok aku tidak masuk sekolah kepadaku. Itu besok aku tidak masuk sekolah, itu B-nya itu pertamanya huruf kapital dan Jenny juga awalnya huruf kapital. Yang ketiga itu huruf kapital dipakai di huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan serta kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Allah, itu A itu untuk huruf kapital. Yang Maha Kuasa, itu M-nya huruf kapital. Islam, Alkitab, dan lainnya, itu Islam juga huruf kapital. I-nya A, Alkitabnya A juga huruf kapital, dan contoh-contoh lainnya. Dan keempat itu huruf kapital dipakai di huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Contohnya Sultan Hasanuddin, itu contohnya Sultan Hasanuddin Haji Agus Salim, itu huruf dipakai huruf kapital semua huruf pertamanya. Dan kelima itu huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat. Contohnya Presiden Jokowi. Dan 6 itu huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama. Contohnya Ed Sheeran, itu dipakai huruf kapital dipakai unsur pertama, dipakai di huruf pertama. Dan yang ketujuh huruf kapital dipakai di huruf pertama nama bangsa serta bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bahasa Indonesia. Yang 8 huruf kapital dipakai di huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya tahun Masehi, bulan Juni, hari Natal, itu semua digunakan huruf kapital. Yang ke-9 itu huruf kapital dipakai di huruf pertama nama geografi, yaitu contohnya seperti Asia Tenggara. Dan berikutlah huruf miring. Berikut beberapa contoh pemakaiannya. Huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya majalah bahasa. Huruf miring dipakai untuk menegaskan kata. Contohnya huruf pertama kata aku adalah huruf miring dipakai di nama ilmiah. Contohnya politik, defect, art,
kita masuk arti kata sinonim. Secara umum, sinonim adalah persamaan kata yang memiliki makna dan arti yang sama. Sebuah kata bersinonim bisa berbeda, tetapi makna dan artinya bisa sama, yang membuat sebuah kalimat menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Sebuah kalimat yang menggunakan kata bersinonim lebih mudah untuk diungkapkan dan dibaca, karena kalimatnya tidak kaku atau baku. Kata bersinonim bisa diungkapkan tanpa harus mengulang beberapa kata lain secara berulang-ulang, serta membuat pembaca dan pendengar menjadi lebih banyak pengetahuan. Yang berikut kita masuk pada macam-macam sinonim. Yang pertama, sinonim semirip. Macam-macam sinonim yang pertama yaitu sinonim semirip, yang memiliki kata saling bertukar posisi dalam kebahasaan untuk merubah makna dalam leksikal dan struktural yang digunakan untuk merangkai kalimat, kata, klausa, dan frasa dalam kalimat. Berikut contoh sinonim semirip. Yang pertama, melatis artinya menerobos. Contoh yang kedua adalah lahiria artinya jasmania. Yang berikut adalah sinonim mutlak. Sinonim mutlak adalah sebuah kata yang digunakan untuk bertukar posisi dalam konteks kebahasaan tanpa mengubah leksikal dan struktural untuk membuat sebuah kalimat. Contohnya adalah kucing artinya meong, yang kedua laris artinya laku, yang ketiga kosmetik artinya kecantikan. Yang berikut adalah sinonim selingkung. Macam-macam sinonim yang terakhir yaitu sinonim selingkung, yang merupakan kata untuk bertukar posisi atau tempat dalam sebuah konteks kebahasaan tanpa mengubah leksikal dan struktural. Contoh yang pertama adalah lemah artinya lemas, dan yang kedua telaten artinya teliti. Yang berikut kita masuk pada akronim. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf atau subkata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya ponsel atau telepon seluler, sembako atau 9 bahan pokok, dan Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fungsi dari akronim adalah pertama, akronim sebagai penyingkat nama, dan yang kedua sebagai semboyan dan media humor. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja presentasi dari kami.